bapak hadirin yang berbahagia, juga semua rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan rasa syukur dan bahagia tentunya atas rahmat dan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, kita sama-sama bisa duduk bersilaturahmi, baik yang hadir di sekolah ataupun yang sudah bergabung secara virtual dalam acara Hijrah First 2021 dengan mengusung tema membentuk karakter generasi muda yang islami, yang tentunya seluruh rangkaian acara ini dihadirkan oleh seluruh keluarga besar dari SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Dan tentunya tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi besar kita, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak juga teman-teman keluarga besar dari SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, pada kesempatan ini tentunya yang hadir bersama kita, saya ingin izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Dr. Elsya Aprilia sebagai Ketua Yayasan Adiguna Kencana yang sudah bergabung bersama kita secara virtual. Selamat pagi Wilujeng Sumping Ibu Elsya kumaha damang? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu dan tentu. Iya, bisa mendengar Ibu audionya? Sudah bisa terdengar? Ya, bisa dengar. Sehat Ibu? Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang juga selamat bergabung kepada yang kami hormati Bapak Apoteker Wawan Kurniawan S Farm M Hakes ya sebagai Kepala SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Sudah hadir bersama Wilujeng Sumping Bapak, dan tentunya juga nanti kita akan hadirkan juga Ibu Bapak Guru yang sudah hadir bergabung. Salam bakti dari kami ya, selamat datang juga di acara Hijrah Fest 2021 ini. Tentunya semua keluarga besar dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini masih dalam rangkaian acara Hijrah Fest-nya 2021 dari SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang ya. Baik, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, tentunya seluruh rangkaian acara kita akan ada nantinya di acara inti kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Maulana ya. Semuanya sudah tahu di sini ya siapa Ustadz Maulana, tapi namun sebelumnya mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Novian Barokah SPDI. Kepada Bapak Novian kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Novian yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran, yang mana mudah-mudahan mendapatkan syafaat bagi kita semua juga yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hadirin dan juga rekan-rekan yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengar bersama laporan dari Ketua Pelaksana Hijrah Fest 2021 kepada Ibu Risna Fujiastuti SPSI. Kami silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat
Ketua Yayasan Adiguna Kencana dan yang mewakilinya yaitu Dr. Elsa Aprilia yang sudah bergabung secara online. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, kepada yang terhormat Bapak Wakasek, Kaprodi, Ibu Bapak Guru, serta staf SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, dan tidak lupa juga para siswa-siswi dan perwakilan alumni SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang yang Ibu banggakan, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi bahwasanya hari ini kita telah masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di acara Hijrah Fest ini yang akan dimeriahkan oleh Ustadz Maulana dari Transmedia. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sedikit cerita mengenai Hijrah Fest ini. Hijrah Fest ini sebetulnya seharusnya dilaksanakan pada 2 tahun yang lalu yang merupakan salah satu program dari kesiswaan kita Pak Dede Fahrul Espam, tapi karena adanya pandemi yang melanda Indonesia sehingga tidak dapat dilaksanakan. Sampai akhirnya alhamdulillah dapat terlaksana di hari ini Minggu 19 Desember 2021. Adapun laporan kegiatan, Pak, laporan kegiatan kita itu persiapan kita lakukan oleh orang-orang hebat SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang itu hanya selama 2 minggu. 2 minggu ini alhamdulillah dapat terlaksana. Adapun jumlah peserta yang hadir di sekolah itu untuk perwakilan kelas sebanyak 125 orang dari kelas 10, 11, 12. Untuk alumninya itu kurang lebih ada 10 orang. Untuk ibu bapak guru ada 6 orang dan panitia siswa dan guru sebanyak 65 orang. Total peserta yang ada di sekolah ini adalah 214 orang. Adapun siswa yang ikut andil secara ngejum atau online itu kurang lebih ada 500 orang. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada para siswa alumni yang sudah memberikan idenya untuk mengadakan acara kegiatan Hijrah Fest ini. Para panitia baik guru, staf maupun para siswa yang telah mencurahkan segala tenaga dan pikirannya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Kemudian tidak lupa juga saya banyak ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita Apoteker Wawan Kurniawan Espam M. Hakes dan Ketua Yayasan kita yang selalu mendukung segala kegiatan positif dari anak-anak didiknya. Tak lupa juga saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama kegiatan ini, selama masa persiapan ataupun sebelum persiapan dan terdapat perkataan yang tidak baik atau yang kurang baik dari dalam diri saya. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan curahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Risna yang sudah menyampaikan laporannya sehingga acara hari ini terlaksana dengan lancar dan baik ya. Baik, Ibu Bapak hadirin dan juga rekan-rekan yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang kepada Bapak Wawan Kurniawan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Adiguna Kencana sekaligus yang mewakilinya dari Badan Pengawas Harian Yayasan Adiguna Kencana
Ibu Dr. Elsa Aprilia. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, Bapak Denden Iskandar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Yang saya hormati rekan-rekan staf pengurus SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Yang saya hormati para alumni SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang yang mewakilinya dari berbagai tahun lulusan. Yang saya cintai dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat ridho dan kudratnya kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kegiatan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya Ketua Yayasan yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana kegiatan Hijrah Fest tahun 2021 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen siswa-siswi, khususnya OSIS tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kerja keras kalian bisa menjadi amal baik yang akan menjadi mendatangkan barokah kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, kilas balik sedikit bahwasanya kegiatan Hijrah Fest ini tadinya kita akan dilaksanakan di tahun 2019. Saya percis saya ingat kegiatan ini akan dilaksanakan di bulan April 2019. Tentunya pada kegiatan Hijrah Fest. Selamat datang Pak Ustadz. Ya, tepuk tangan dulu dong. Selamat. Ya, boleh. Dipakai aja Pak. Oh enggak. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Hah? Masih muda banget. Masih muda. Sama. Ya. Sana Pak Ustadz, kameranya sana. Ya. Oke, bangga Pak Ustadz. Dilanjut mungkin ya. Ya, saya ucapkan terima kasih, selamat datang kepada Pak Ustadz Maulana yang sudah berkenan hadir. Selamat datang di SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz. Amin. Tentunya kembali lagi tadi bahwasanya kegiatan Hijrah Fest ini sudah kita persiapkan di 2 tahun sebelumnya, di 2019 sebelum pandemi. Ternyata ketika dilaksanakan pandemi datang ke negara kita tercinta, negara Indonesia, sehingga kegiatannya kita pending dan alhamdulillah pada hari ini bisa dilaksanakan. Tentunya mohon maaf sekali Pak Ustadz karena untuk pesertanya kita dibatasi sesuai dengan anjuran pemerintah karena sekolah baru boleh melaksanakan kegiatan cuma 50%, sehingga sisanya dilaksanakan secara daring seperti itu. Dan alhamdulillah kebetulan untuk kegiatan ini memang anggaran dari 2019 mudah-mudahan kegiatan dengan ini merupakan kegiatan Hijrah Fest yang pertama, festival hijrah yang pertama, dan mudah-mudahan sesuai dengan nama kegiatannya hijrah itu berpindah dari tempat ke satu ke tempat yang lainnya, kita meninggalkan keburukan menjadi lebih baik, ketika kita baik bisa menjadi lebih baik lagi.
Tentunya tadi dengan tema membangun karakter generasi muda yang sangat islami. Insyaallah nanti akan kita dengarkan semua pemaparan dari Pak Ustadz Maulana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya apresiasi yang sangat luar biasa buat rekan-rekan guru, rekan-rekan alumni, rekan-rekan siswa-siswi OSIS. Mudah-mudahan kerja keras kita dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita bisa menjadi generasi muda, khususnya lulusan siswa-siswi SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, menjadi generasi muda yang berkarakter, berakhlak, dan bisa menjadi siswa-siswi SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang yang luar biasa. Terima kasih, hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Assalamualaikum Bapak Ustadz, kumaha damang? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, cakep. Udah bisa bahasa Sunda langsung ya. Baik, mohon izin Pak Ustadz. Iya. Kita akan menyimak setelah kita mendengarkan apa yang diberikan sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah. Mohon izin untuk kita simak bersama kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Adiguna Kencana kepada Ibu Dr. Elsya Aprilia. Kami silakan secara virtual. Assalamualaikum. Ibu Ketua Yayasan. Halo. Assalamualaikum. Kenapa ndak kesini sih Bu? Kenapa ndak kesini? Langsung, insya Allah memantau secara daring. Oh iya, berarti saya belum hitung ini ya. Jadi pertemuan ini belum saya hitung. Kita harus pertemuan berikutnya lagi. Insya Allah, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Pak Ustadz. Pak Ustadz udah sampai di Bandung, di Soreang dari hari apa? Baru aku terbang dari Makassar tadi pagi pesawat pertama. Jadi mendarat tadi 7:30, baru bergerak jam 8 menuju ke sini. Pas banget sampai di sini, langsung disambut dengan sambutan kepala sekolah. Alhamdulillah. Yang tingginya nggak jauh dari saya. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Ustadz Maulana sebagai narasumber acara Hijrah Fest yang pertama di SMK Bakti Kencana Soreang ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang Bapak Wawan Kurniawan. Kemudian yang saya hormati Pak Ketua Komite Bapak Denny Iskandar, Waka, Kaprodi, Guru dan staf SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, orang tua wali atau siswa atau jamaah lain yang mengikuti acara Hijrah Fest yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'dun. Izinkan saya mewakili Ketua Yayasan untuk menyampaikan sedikit sambutan pada acara hari ini. Mohon maaf Ketua Yayasan tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Mohon maaf juga saya tidak bisa hadir langsung dikarenakan ada kegiatan lagi nanti ya. Kemudian selamat datang dan terima kasih Pak Ustadz Maulana yang telah hadir di SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang ini. Terima kasih juga kepada panitia dan OSIS yang sudah membantu menyelenggarakan kegiatan acara Hijrah Fest ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Tuhan penguasa seluruh jagat raya karena berkat dan izinnya berkumpul bersama dalam acara ini tanpa kekurangan satu apapun. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad beserta sahabat dan para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kegiatan Hijrah Fest ini yang sudah ditunggu-tunggu tentunya dari tahun lalu bisa diselenggarakan dan acaranya sangat luar sekali. Dari tadi pagi juga kegiatannya Masya Allah sungguh luar biasa, dari Ustazah Dila yang luar biasa sekali
sangat pede menyampaikan tausiah, kemudian juga memberikan hiburan seperti tadi Ima dan Lafatun Nisa yang luar biasa sekali, suara sangat merdu, memiliki bakat yang hebat sekali. Ini siswa-siswa SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang ini. Alhamdulillah dari 20 ini yang konsisten menyelenggarakan kegiatan agama. Hingga insya Allah lah ya dari Farmasi Bakti Kencana Soreang ini menjadi siswa-siswa yang berprestasi, juga menjadi generasi yang memiliki karakter Islami dan akhlak yang baik juga. Semoga acara Hijrah Fest ini membawa keberkahan dan membawa perubahan dari bila ada kekurangan dari kegiatan Hijrah Fest ini, semoga SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Salam sehat dan bahagia, tetap semangat di masa pandemi ini. Cukup sekian dari sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Elsha yang sudah menyampaikan sambutannya mewakili Ketua Yayasan dari sekolah ini. Baik, Ibu Bapak juga hadirin dan juga rekan-rekan yang berbahagia ya. Ini tiba saatnya yang kita nantikan akhirnya datang juga, tapi saya mau sedikit pantun dulu. Ya. Boleh ya? Boleh dong. Kalau nggak boleh saya mau pulang nih Pak Ustadz. Boleh. Boleh aja ya, iya. Boleh aja ya. Boleh. Karena saya ingin mengucapkan ya, masak udang pakai santan kelapa. Cakep. Asik ya. Cakep atau masuk nih? Ulangi lagi. Masak udang pakai santan kelapa. Cakep. Selamat datang Ustadz Maulana. Yeay. Oke. Sehat ya, tadi sudah kabarnya sudah kita tahu bersama bahwa kabarnya luar biasa, dan yang lebih luar biasanya lagi beliau ini hadir langsung terbang dari Makassar untuk siapa? Teman-teman dari luar biasa. Udah gak sabar Pak Ustadz, sampai tadi kalau misalnya Pak Ustadz belum datang, semua duduk-duduknya manis, tenang banget gitu ya. Gak ada yang ngeluarin handphone buat moto saya, gak ada Pak Ustadz. Giliran Pak Ustadznya yang datang luar biasa antusiasnya, memang sudah dinanti sejak tadi ya. Dan sekarang saya persilakan kepada Pak Ustadz untuk memberikan tausiahnya. Iya, baik. Saya tausiahnya 3 jam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita luar biasa, hampir 200 yang ikut virtual, dan di sini juga alhamdulillah 500. Nggak boleh ya? Kan nggak boleh, harus. Jadi di sini ya 100-an lebih, di sana juga jadi 50-50%. Dan ternyata di luar ada orang tua murid juga ikutan. Masya Allah tabarakallah. Ingatlah ada 3 tahap dalam Islam ini. Yang pertama kelahiran, makanya ada maulid. Kemudian yang berikutnya adalah Isra Mi'raj, yakni menghadap hablum minallah wa hablum minannas. Kemudian setelah kelahiran hablum minallah wa hablum minannas, maka masuk ke tahap berikutnya adalah hijrah. Makanya acara ini luar biasa, tepuk tangan dulu. Jangan pernah sama tahun ini dengan tahun kemarin, harus lebih meningkat. Makanya hijrah itu sebenarnya kalau kita mau lihat telaah kapan Nabi hijrah itu di bulan tetap Rabiul Awal. Nabi itu Rabiul Awal juga, tanggal 12 Rabiul Awal hijrahnya. Cuma penanggalannya di bulan
Muharram untuk pengawalannya aja bulannya, tahun pertamanya ijrahnya, tapi tetap pelaksananya itu juga 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, wafat 12 Rabiul Awal, Nabi ijrah pun 12 Rabiul Awal. Makanya terima kasih banyak, orang yang hebat itu yang mempersiapkan dirinya jauh lebih baik. Mohon maaf, ku ampusakum, dirimu dulu urus, dirimu dulu kau rawat. Bukan hanya medikur, pedikur, cukur, tapi harus perawatan lahir dan batin. Apalagi anak-anakku ini luar biasa. Tidak ada anak SMK itu pengangguran, karena anak SMK itu sudah jadi sebelum digunakan. Makanya saya memotivasi buat yang seumuran dengan saya di masa saya waktu pesantren, maksudnya jangan menunggu tapi berbuat, ya. Jangan jadi followers tapi kita yang jadi following lagi. Mana orangnya tadi itu? Menjadilah kita jadi barometernya orang melihat kita, betul tidak? Kita yang memimpin bukan yang dipimpin. Biarlah kita ikan kecil tapi kita kepalanya, daripada besar tapi ekor ikan. Ngikut. Menjadilah orang yang luar biasa. Bukan aku siapa bapakku, ini anak bapakku, tapi ini aku. Mohon maaf ya. Saya memandang di sini bukan memandang anak-anak, tapi memandang ini adalah pemimpin masa depan semua. Ya. Dan lebih hebat lagi kalau kita memandang ini adalah ahli surga semua. Dan insya Allah masuk surga. Mau masuk surga? Segera. Khairun nas ampahul linnas, sebaik-baik manusia yang bukan hanya baik pada dirinya tapi memperbaiki orang banyak. Betul tidak? Yang berguna. Makanya satu titik beratnya anak remaja itu menjadilah pemuda soleh. Amin. Apa artinya soleh? Soleh itu berfungsi, soleh itu berguna, soleh itu hebat. Mohon maaf, makanya mantapkan diri kita, kuasai, jangan kita yang dikuasai. Manusia itu dibekali dua, melebihi malaikat. Melebihi malaikat. Notabene-nya malaikat itu paling hebat. Mungkin kalau kita berpikir malaikat itu hebat ya, tapi sebenarnya manusia lebih hebat jikalau dia sudah bisa mengendalikan nafsunya. Atur jadwal main game itu kita yang atur kapan mainnya, betul tidak? Jangan kita yang mau diatur permainan, tapi kita yang mengatur permainan. Kita yang atur. Gitu. Ngapain kita diatur? Kan kita pengontrol. Inni ja'ilun alifatan fil ardi, untuk jadi pengurus, bukan diurus. Makanya saya kagum tadi disambut oleh pengurus masjid, pengurus OSIS. Itu orang-orang hebat semua. Terus terang, mohon maaf, saya bersyukur melewati banyak tahap. Melewati banyak saya berdakwah sejak tahun 88. Masih anak muda banget. Usia saya sudah hampir 50, tapi wajah masih 17-an. Makanya saya tadi kagum ketemu sama ibu yayasan, itu masih muda banget. Tapi saya juga ketua yayasan. Mana ibu? Itu ya, saya sudah melewati semuanya juga, alhamdulillah. Pernah jadi anak santri, pernah jadi. Waktu saya seumuran anak-anakku ini, saya kalau pagi sekolah di pesantren, siangnya ngajar, sorenya ngajar ngaji lagi, terus ngajar ibu-ibu, malamnya pengajian, malamnya lagi tausiah, gitu. Jadi tolong atur jadwalnya. Bisa? Bisa? Bagaimana kita bisa ijrah kalau kita sendiri tidak teratur? Makanya orang mulia karena akalnya, tapi bisa jadi manusia itu akan hina dengan akalnya juga. Makanya narkoba, pergaulan bebas yang dirusak akal sebenarnya. Ngerokok yang dibakar paru-paru, tapi sabu-sabu yang dibakar otak.
Dan itu tidak ada obatnya. Jadi jangan coba-coba dengan narkoba. Minta maaf, rusak masa depan itu. Karena yang dibakar adalah otaknya. Makanya yang paling hebat itu, saya memotivasi buat anak-anakku semuanya. Ayo, pimpin diri kalian, kuasai diri kalian. Kalau kita tidak bisa bangun, kalau kita selalu telat, itu maaf, Anda dikuasai oleh nafsu. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah wali kutub, pimpinannya para wali. Kalau kita berbicara sosok wali, hebat banget. Ini pimpinannya para wali, wali kutub. Kenapa? Karena beliau bisa menguasai dirinya. Ayo, kuasai diri ya. Ini nggak ada yang ngantuk, karena bisa kuasai dirinya. Sampai-sampai setan menyerah. Dia mau goda kita, nyerah deh. Saya kalau tausiah bisa 4 jam, nggak ngantuk, nggak capek saya. Setan nyerah, karena kalau saya ceramah kan jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi itu setan kan kalau dengar tausiah kan setan datang nusuk-nusuk kaki kita kan. Capek lamanya. Kalau saya nggak ditusuk sama setan, karena setan mau ditusuk pindah lagi. Jangan pernah jadi makmum di belakang saya, karena saya bisa jadi lama, bisa jadi cepat. Cepat kalau saya sholat. Kenapa ditanya? Kenapa cepat sekali sholatnya? Supaya pada saat mau digoda sudah pindah. Mau digoda pindah lagi. Jamaah, ini belum masuk ceramah saya ya. Tolong bisa siapkan catatan ya. Saya kasih catatan kecil buat untuk memacu semuanya generasi muda ini untuk bisa lebih baik daripada kami yang sudah tua. Ya alhamdulillah saya sudah 11 tahun di Trans. Tidak terasa itu. 11 tahun yang lalu berarti kalian masih umur 5 tahun lah. 5 sampai 6 tahun ya. Ya itu 11 tahun yang lalu. Dan rencana Trans TV mau kontrak saya sampai 30 tahun. Lumayan kalau 20 tahun lagi. Ya maaf. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Saya kira bidadari turun dari kayangan. Ternyata, oh orang sini. Saya kira gurunya di sini. Ternyata bukan ya. Gurunya di depan. Oh Masya Allah. Kok aku larinya ke sini ya? Bercanda ya Allah. Isi saya hari ini pas 3 tahun. Pas hari ini 14 Jumadil Awal. 14 Jumadil Awal hari ini, karena saya orangnya komitmen. Saya sudah janji 2019 untuk datang ke sini. Aku harus penuhi janji saya. Iya dong. Ini ingat ya, binatang itu yang dipegang talinya, tapi manusia itu yang dipegang kata-katanya. 1000 kata, 1 perbuatan itu yang menentukan. 1000 rayuan, tapi 1 lamaran itu yang diterima. Buat apa ngabisin pulsa? Buat apa ngabisin tenaga, bensin dan sebagainya, kalau Anda cuma untuk menjadi penjaga jodoh orang? Jangan jadi baper ya jamaah. Oh, anak SMK belum bisa nikah itu, masih melanggar itu, harus disidang dulu karena di bawah usia 19 tahun. Dulu itu 18, sekarang dinaikkan jadi 19 karena terlalu banyak angka perceraian. Maka undang-undang pernikahan menambah lagi 1 angka, 19 tahun. Ya, kita melihat yang terbaik, bukan melihat yang buruk, tapi kita lihat yang matang, bukan lihat yang busuk. Role model kita adalah yang baik, jangan role model kita yang buruk. Cuma sedikit manis, jangan pesimis hidup ini. Cuma sedikit manis wanita di surga. Memang biarlah sedikit wanita di surga, yang penting dirimu. Daripada banyak laki-laki di surga, tapi bukan kamu. Percuma. Ada 1000 orang yang mendaftar, cuma 1 yang diterima. Tidak apa-apa.
Yang penting yang satu itu dirimu. Tidak ada masalah. Saya dulu waktu sekolah, mohon maaf ya, ranking 1 terus. Saya tidak pernah lewatkan tuh. Waktu SD kan saya aman, ya masuk 10 besar lah, 5 besar masuklah. Tapi ketika SMP saya tidak mau, saya mau lihat, saya ranking 1 terus. Ranking 1 terus waktu SMP. Itu sanawiyah namanya. SMA di pesantren itu saya tidak pedulikan lagi itu nilai. Nilai itu di mata Allah dan di masyarakat. Itu tidak ada urusan. Jadi saya tidak pernah lihat rapor saya. Tapi alhamdulillah pagi saya sekolah, siang saya ngajar. Alhamdulillah. Jangan cuma mencari ilmu, tapi membuktikan ilmu. Ingat ya, apa yang kamu lakukan hari ini, itu yang akan kau tuai nanti. Makanya jangan pernah menghilangkan waktu kesempatan yang berharga ini. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Iya, hebat banget. Acara ini hebat banget ya. Ada iklan lewat. Ada lah. Iklannya banyak. Memang acara Islam itu 1,5 jam, tapi yang tanya cuma 60 menit. Selebihnya promo aja iklan. Tapi itulah adalah sesuatu yang luar biasa. Program Islam itu ini adalah program nomor 1 di Trans. Jamaah. Ayo optimis. Bisa? Genggam dunia. Bisa? Raih ilmu. Bisa? Menjadi nomor 1. Menjadi yang terbaik. Kebayang nggak Islam di awal-awal cuma 10 orang? Sekarang sudah luar biasa. Banyaknya agama nomor berapa? Nomor 2 loh. Walaupun ya, tapi nanti insya Allah kelak akan jadi nomor 1. Orang masuk Islam karena kepintaran, tapi orang keluar dari Islam karena kebodohan. Gitu. Jamaah. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Baru mulailah, enak aja. Jadi yang pertama-tama potensi kita, mohon maaf, kalau mau hijrah lepaskan dulu yang ada. Saya duduk MZ, Roma Irama, Putri Indonesia, nenek sedikit penjual jamu. Kalau di atas Aagin, Niji, Naruto, film India, Pak Ustadz, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Masih mau? Ijabahan. Istri pejabat. Ridho Roma, Chris John, Mak Lampir. Masih mau? MC-nya hari ini. Aduh, Masya Allah tabarakallah. Ada 184 ya yang ikut Zoom. Yang tadi, ada yang sudah habis kotanya. Dada-dada dong semuanya. Yang Zoom, Masya Allah. Ada Anissa, Rosmawati, kelas apa nih? 11 perawat. Masya Allah lagi dirawat kali dia ya. Ada Iqbal Ferdian, Masya Allah latar belakangnya buku. Nggak tahu isinya buku apa itu. Masya Allah, makasih banyak. Ini ibu atau siswa nih? Ibu Aas Nur Hayati. Pasti daerahnya daerah dingin itu. Pakai jaket dia. Baik, jamaah. Kita mulai ya. Bisa dicatat. Catat motivasi hari ini. Bisa? Yang pertama, atur diri. Kuasai diri. Jangan kau bisa, aku mau pimpin orang, tapi kau sendiri belum bisa kuasai dirimu.
Kuasai dirinya. Karena yang membebani kita diri kita. Musuh terbesar kita adalah diri kita. Ngapain mengurus orang kalau diri saja kita tidak beres? Betul tidak? Makanya ilmu yang terpenting adalah ilmu akhlak. Jangan minum jus sebelum makan buah. Jangan. Berbuah dulu baru berjus. Buah dulu baru jus. Tidak mungkin jus jadi buah. Betul tidak? Anggur dulu baru kismis. Karena kismis itu dibuat daripada anggur yang dijemur sampai mengkerut, mengecil, dipotong-potong, itu kismis. Nah, sama ini. Mohon maaf. Anak-anakku yang ingin hijrah lebih baik, ayo kuasai diri. Mantapkan diri. Oke? Bagaimana cara menguasai diri? Kontrol diri kita, atur diri kita. Bikin rencana panjang, bikin target. Jangan rusak masa depan dengan merusak masa kini. Karena masa lalu ada sejarah, masa kini adalah perjuangan, masa depan adalah berkah. Kalau kau bisa dapat itu, kau bisa dapat itu. Usia tidak penting, tapi umur yang paling penting. Karena usia dan umur beda. Usia itu angka, tapi umur itu kebaikan, kemuliaan. Mohon maaf ya, yang pertama yang harus dicatat adalah kuasai diri. Kalau ada yang ditanya besok ngapain, aku nggak tahu. Kedepannya ngapain aja, aku nggak tahu. Makanya di TK itu sudah diajarin pohon cita-cita. Tiap daun ditulis ini cita-citaku jadi ini. Nggak apa-apa. Kalau ada yang ditanya kamu akan apa besok tahun depan, aku nggak tahu jadi apa. Berarti dia tidak punya target. Orang mau kemana harus ada targetnya, ada sasaran yang harus kita tuju. Saya tahu kalian memilih SMK ini karena ini yang terbaik. Kencang dong. Banggakan alma mater kita. Perlihatkan, ingat kenapa ada cap-cap di sini, ada tanda-tanda di sini, ada tanda logo-logo sekolah kita. Itu menandakan kita membawa di pundak kita atas nama sekolah. Perlihatkan, ini aku. Aku bawa nama baik buat sekolahku. Aku jadi terharu. Jamaah. Sekarang atur diri. Kuasai diri. Udah bisa dikuasai? Belum. Cara menguasainya, bikin agenda. Bikin jadwal. Jam sekian aku ada di sini, jam sekian aku harus di sini, jam sekian dengan pola 3. Pola apa itu? Hak Allah, hak diri, hak sesama. Makanya bagi 24 jam dibagi 3. Berapa itu? 8, 8, 8. 2, 3, 8. 8, 2, 3. 8 untuk Allah, 8 buat diri, 8 buat sesama. Orang yang mengatur pola ini akan aman hidupnya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tidak aduh handphonenya jatuh dia. Insya Allah saya doakan akan diganti iPhone 13. Tapi 3-nya hilang. iPhone 1 dong. Maksudnya handphonenya 1. Bisa minta tolong. Bisa minta tolong. Bulan dari sini udah punya target. Kedepannya saya harus gini. Kedepannya ini. Bulan ini targetnya ini. Bulan ini. Dulu waktu saya sekolah, saya prinsip saya semua buku yang di perpustakaan aku baca. Alhamdulillah. 1 hari 3 buku saya selesaiin. 1 di sekolah, 2 di rumah. Besok ganti lagi. Jadi alhamdulillah semua buku di perpustakaan itu saya sudah baca semua. Minimal judulnya. Bikin jadwal 8 jam untuk Allah. Jadi kita tidak dosa sama Allah. 8 jam untuk diri, berarti kita tidak zalim pada diri. 8 jam untuk sesama, berarti kita tidak berbuat aniaya. Oh, ini luar biasa. Ini peserta termuda. Untung pembahasan pacaran udah lewat. Jamaah, bisa minta tolong? Kuasai diri. Saya masih
masih di Makassar. Tapi tiba-tiba aku sudah di sini. Oleh-oleh saya di Makassar belum saya bawa. Nggak sempat, Ustadz aku mau siapin oleh-oleh. Saya sudah di Jakarta. Malah saya sudah di Bandung. Sudah di Soreang. Harus punya agenda. Mbak siapa namanya? Neng Dewi. Neng Dewi hari ini di sini. Siangnya di mana? Masih di sini kali. Oh langsung ke Jakarta lagi. Jam berapa acaranya di Jakarta? Jam berapa? Jam 7 malam. Oh iya, sama dengan saya. Kalau begitu kita bareng aja ke sana. Kalau perlu sekalian ke pelaminan. Bercanda ya Allah. Isi saya baru aja 3 tahun. Isi saya tidak tergantikan. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Karena isi saya nikahnya teratur loh. Tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Saya itu orangnya disiplin. Kalau hari Ahad begini, kan Senin sudah syuting live di Trans. Baju saya kalau hari Ahad malam, saya sudah atur baju dari hari Senin sampai Ahad. Udah diatur baju dalam, semua celana, semua aku atur. Sampai 1 minggu jadi aman. Pagi, siang, malam, pagi. Jadi gitu. Jadi saya tidak orangnya. Tadi ini udah baju di bandara beda, sampai tadi sini aman. Jangan sampai kusut. Nanti di mobil ganti baju lagi, habis ini ganti lagi untuk acara malam. Harus diatur. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Mbak, ada manusia berekor. Oh bukan. Ya supaya tidak ngantuk. Insyaallah selesai jam 2 lah ini. Tapi kan tidak bisa, ada haknya Allah. Waktu duhur 8 jam untuk Allah. Ada mak, ini kayaknya dia wifi-nya agak nggak kenceng ya, delay ya. Kita alhamdulillah berapa giga ya? Bisa dimulai ceramahnya? Jadi diatur ya. Yang paling hebat itu kalau kita bisa kuasai diri. Nggak usah ngajak-ngajak. Ingat ya, orang sukses kalau ngomong itu pasti diterima. Jangankan kata-katanya, kentutnya aja orang sukses diterima. Tapi orang gagal, ucapannya kayak kentut. Betul tidak? Coba jadi sukses dulu. Ada orang ngajarin diet, dia sendiri gemuk. Kan gak pas banget. Hello. Coba atur, pulang sebentar atur. Saya masih ingat waktu SD itu, saya bikin jam-jam di lemari saya. Jam sekian sudah diatur. Ternyata Islam itu mengatur luar biasa. Pengaturan dalam Islam itu luar biasa. Nabi itu tidak pernah sakit. Nabi sehat. Tapi Nabi suka orang bersin. Tapi itu tadi bersin tertakut. Pokoknya gini, saya tidak muluk-muluk deh. Kuasai diri. Kuasai diri. Benar ini. Orang tidak bisa kuasai dirinya, hancur hidupmu. Mengecewakan orang banyak. Saya tadi bilang, jam berapa acara? Jam 10. Baik, kita tiba setelah sambutan. Belum selesai sambutannya udah sampai saya. Pas-pas. Padahal saya dari Makassar loh. Pesawat jam 5.30 tadi, jam 6 lah terbang. Boardingnya 5.30. Padahal saya dari daerah juga sih, dari Parepare. Itu 4 jam dari Makassar. Jam 1 malam aku tinggalin tadi hotel. Baru menuju ke sini. Tiba jam 4. Langsung salat subuh di Makassar, di bandara. Tolong atur diri. Kuasai diri. Alhamdulillah saya tidak pernah telat. 11 tahun di Trans tidak pernah telat. Jam 2 sudah bangun. Malah jam 1 udah bangun, jam 2 sudah menghadap Allah. Bukan menghadap ilahi mati ya.
store muka sama Allah dulu sampai jam 3 baru mandi berangkat syuting. Begitu rutinitas, harus atur jadwal. Mohon maaf orang, makanya saya heran ada orang punya waktu main game, ada waktu untuk nongkrong. Hello, agendakan waktu nongkrong, waktu main game. Coba di taman-taman di Jepang itu, ya itu komputernya lagi bermasalah. Coba di charger dulu deh, lobet kayaknya itu. Coba di charger dulu, lobet itu lobet udah. Itu bunyi-bunyi lobet. Saya 13 bersaudara. Ibu saya hebat, itu disiplin. Tidak pernah kita mengeluh. Sampai anak saya 4, istri saya meninggalkan 4 anak yang kecil-kecil. Waktu meninggal 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Sekarang sudah 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Kenapa saya ke Makassar? Karena saya ajak anak saya liburan. Mereka liburan, saya tinggalin karena ada janji di sini. Syuting dulu, nanti Jumat gabung lagi liburan berikutnya. Kan 2 minggu liburan. Karena kita tidak boleh tidak bersama dengan anak ketika dia sedih. Jangan anak itu berada di pundak orang lain. Makanya ada pelecehan terhadap anak. Karena dia tidak pernah dapat curhatan dari orang tuanya. Tempat curhat. Tidak boleh orang tua tidak ada di sisi anak ketika liburan. Ketika dia bersedih. Ketika dia bahagia. Berprestasi. Ketika sesuatu itu hanya ada di hidupnya. Itu. Mohon maaf. Ketika ada penampilan khusus, penghargaan, hadiri itu. 5 waktu ini orang tua harus ada di sini. Tapi anak jangan pernah bergantung. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Kenapa Nabi meninggal ibunya, meninggal ayahnya? Mau tahu? Supaya Nabi tidak mencari siap ayahku mana, ibuku mana, tapi tidak memanggilnya Tuhanku, Allah. Tidak meminta mama, bapak. Prinsip saya kemarin waktu meninggal istri saya, bagaimana anak itu tidak mencari ibunya? Bagaimana caranya tidak mencari? Anak saya tidak pernah minta duit. Tak pernah minta. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Kasih dia sebelum minta. Ada orang tua, nih pasti saya yakin banyak orang tua yang nonton ini. Gara-gara lobet tadi ya. Jamaah, banyak orang tua yang nonton ini. Tolong jangan larang anakmu jajan di sekolah kalau kau tidak siapkan makanan dari rumah. Betul tidak? Jangan makan di kantin, jangan makan di sekolah, tapi tidak dibekali, mati anaknya di sekolah. Salah itu. Kalau udah kenyang pasti dia tidak minta lapar, minta makan. Betul tidak? Karena udah kenyang dulu. Orang tua saya itu dikunci pintu kalau ada acara. Kita makan dulu. Udah kenyang semua, ayo kita ke acara kawinan. Jadi sampai di acara kawinan ibu saya cuma kipas-kipas doang. Kita main-main. Ayo makan deh. Udah kenyang. Ada orang tua. Kita makan di sana. Jangan ada makan di rumah. Sampai di acara, makan. Siapa suruh? Kenyangkan anakmu jadi tidak mengemis di luar. Betul tidak? Atur. Bisa diatur? Saya mau lihat pulang dari sini sudah teratur. Mandi teratur, tidur teratur, makan teratur. Sehat hidupmu. Nabi tidak pernah sakit. Sakitnya Nabi karena diracun. Penyebab kematiannya Nabi 8 hari sakit demam karena diracuni. Bukan karena tidak perhatikan kesehatan. Coba. Saya ikut asuransi kesehatan. Tapi alhamdulillah tidak pernah pakai. Saya tidak pernah disuntik, tidak pernah minum obat. Tapi vaksin iya. Aku udah 2 kali. Januari boosternya. Jamaah. Bisa minta tolong? Ulang sebentar atur. Itu sih saya minta. Nggak usah muluk-muluk. Kita harus begini. Kita harus begini. Telat datang. Karena tidak diatur, di manage waktunya. Baju di manage, makan di siapa yang mandi sebelum subuh Allah suka padamu. Allah mencintai orang yang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang bersih.
Saya setiap Jumat dikasih baju sama Trans 8. Hari Senin dikembalikan. Diatur aja. Betul tidak? Ada jam makan, ada jam tidur. Siapa yang mandi sebelum subuh Allah suka, mencintainya. Mandi sesudah subuh menyegarkan. Batasnya jam 10. Tapi siapa yang mandi jam 10 ke jam 3, itu mandi sakit kepala. Karena pori-pori kebuka, maru masuk. Situlah gudangnya penyakit. Sakit kepala dan migran dan sebagainya. Siapa yang mandi jam 3 ke jam 6, itu mempercepat pertumbuhan. Makanya bagus anak-anak mandi sore, cepat besar. Kalau saya dulu jarang mandi sore. Mungkin saya seperguruan. Kata tunggu dulu. Siapa yang mandi sore cepat tua. Karena cepat besar jadi cepat penuaan. Makanya kita dulu pesantren tidak diajari mandi sore. Karena cepat tua orang. Enggak. Kalau di atas 40 udah aman. 40 ke atas itu sudah stuck. Orang yang tidak punya rencana sampai di usia 40, jangan harap keberhasilan. Susah itu. Cuma segelintir orang, mohon maaf, bikin rencana sebelum usia 40. 40 tahun usiamu, engkau sudah dijaga. 50 tahun Allah mudahkan. 60 tahun Allah sayangi. 70 tahun Allah ampuni dosa-dosamu. Ya, sudah terdaftar sebagai penghuni surga kalau usia 80. Tapi belum masuk karena belum mati dia. Jamaah. Oh jamaah. Mandi sesudah maghrib merusak saraf. Mandi sesudah isya merusak tulang. Kapan baru aman mandinya? Di atas jam 1 malam, jam 2. Itu paling bagus. Mandinya itu air dingin. Makanya orang-orang Sunda itu cantik-cantik, ganteng-ganteng. Orang Jawa Barat karena dingin. Awet dia. Awet muda. Cobalah Desi Ratnasari. Orang Makassar sih awet tua. Bisa dimulai? Bisa. Atur. Ternyata ada orang lata ya. Saya tahu yang kuning itu. Makanya dia ditempatkan di belakang tiang. Jamaah. Atur. Pola makan. Kalau sudah kalau sudah umur 40 kurangi makan yang 4 kakinya. Kurangi. Bukan tidak makan. Kurangi makan yang 4 kakinya. Kalau 50 tahun kurangi makan yang 2 kaki. Ayam, bebek. Kalau sudah 50 tahun itu, 60 tahun tidak usah makan yang berkaki. Ikan. Memang ada kakinya ikan. Kalau udang banyak kakinya. Ikan. Makanya kolesterolnya tinggi karena banyak kakinya. Kalau sudah 70 tahun, ya sayur-sayuran. 80 tahun buah-buahan. 90 tahun surah Yasin. Tinggal didoain itu. Lumayan kalau kita umur 90 tahun itu. Tapi saya berdoa kepada Allah, semoga saya dikasih umur 120. Jadi masih ada 70 tahun. Berarti 70 tahun kemudian udah mati semua ini. Jamaah. Atur diri. Pola tidur. Tidur sesudah subuh menolak rezeki. Karena tubuh ini butuh asupan. Kenapa engkau masih tidur? Mengundang penyakit itu. Tidur yang bagus itu antar jam 10 ke jam 12. Walaupun 15 menit atau 10 menit. Namanya tidur kailula. Tidur diam-diam sedikit. Kailula namanya. Segar. 10 menit aja. 15 menit. Dan di Jepang itu diterapkan ternyata. Di sekolah-sekolah. Itu di atas jam 10 dikasih tidur anak-anak. 15 menit, 10 menit, 20 itu aja. Bangun sudah segar. Lanjut lagi belajar sampai sore. Tidur sesudah duhur menggemukkan badan. Baru sadar ya.
Oh, pantesan aku gemuk. Tidur siang melulu. Siapa yang tidur asar, sudah asar, rusak akal. Jadi linglung. Jangan pernah tidur sesudah asar. Kamu bangun langsung cari baju sekolah. Udah subuh. Padahal maghrib. Pernah kan? Jamaah, siapa yang tidur sesudah maghrib mendatangkan bala. Itu di waktu maghrib itu datang bencana dan sebagainya. Harusnya maghrib isya itu waktu ibadah, di situ zikir. Kalau perlu sudah salat maghrib duduk ngaji-ngaji, baca Yasin, Al-Muluk sampai isya. Kan subuh Al-Waqiah, Duhur Ar-Rahman, Asar As-Sajadah, Maghrib Yasin, Isya Al-Muluk. Itu diatur itu. Zikir diatur. Kalau hidupmu teratur, kau tidak butuh rumah sakit. Tapi kalau hidupmu tidak teratur, maka kamu tidak diatur. Tunggu, kelak engkau akan diatur oleh resep dokter. Jangan mencari sesuatu yang menyebabkan nanti engkau untuk membayar tebusan dokter. Makanya saya selalu berusaha, saya tidak akan berurusan dengan 3 orang ini. Tidak mau. Dokter, polisi, pegadaian. Dokter berarti tidak jaga kesehatan. Polisi berarti berkasus. Pegadaian berarti berutang. Sederhana aja. Gak usah bergaya baru banyak utang. Motor pinjaman. Gak usah, biasa aja. Saya mau dari SD saya beli sepeda pakai uang sendiri. Anak-anak saya itu alhamdulillah saya sudah ajarin. Ini liburan mereka pakai uang mereka kok. Mohon maaf ya. Kalau bisa diterapkan itu, perencanaan ekonomi semua diatur. Coba atur itu. Saya mau atur, kuasai dirimu. Iron Man, Spiderman, Hulk, Thor, Captain America, Wonder Woman DC, ini Marvel. Guru-gurunya baik-baik semuanya. Tolong jangan dikuburkan kalau belum mati. Atur ya. Di mana-mana saya minta atur. Saking seriusnya dia bawa kursi dari luar. Tidak ada kata telat. Atur diri. Atur diri. Kuasai diri. Musuh terbesar kata Nabi dirimu. Kalau tetangga musuhan kita pindah rumah. Betul tidak? Tapi kalau dirimu jadi musuh, mau lari kemana kau? Penceramah yang terbaik adalah dirimu. Nasihat yang terhebat adalah dirimu. Coba berkaca, nasihati dirimu. Kenapa kau begini? Aku harus begini. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Ayo, kita harus bisa. Setiap manusia diuji. Oleh nalbuana aku bisa minal hobi wal juz, semua diuji. Kehilangan, kekurangan, kematian. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang miskin sudah jelas. Orang cantik diuji dengan kecantikannya. Orang jelek. Orang kaya penyakitnya, orang miskin biasa aja kok. Betul tidak? Orang kaya lever jantung, paru-paru, cuci darah. Orang miskin panuan, mencret, bisulan, gatal-gatal. Dan kalau orang kaya kan berobatnya di Singapura. Orang miskin puskesmas. Karena penyakitnya puskesmas. Pusing keseleok masuk angin. Bisa minta tolong? Bisa minta tolong? Mau hijrah? Karena kau belum bisa move on. Harus. Saya alhamdulillah 10 tahun 5 bulan 22 hari. 10 tahun 5 bulan
12 hari bersama dengan almarhumah. Angkat dong. Kok dimatiin? Nanti penting. Tapi aman. Masih ada bebe? Oh, bebeknya. Cie. Angkat napa? Saya bersama dengan istri saya tidak pernah kami bertengkar sampai wafat. Tidak pernah bertengkar sampai wafatnya. Tidak pernah saya marah sama istri saya. Dan istri saya tidak pernah marah sama saya. Sampai wafat. Ini. Lalu lingkup diri, keluarga. Kalau kau cuma pintar mengurus dirimu. Ini coba. Kita sudah pintar mengatur diri. Tapi apakah kita masih baik? Belum. Harus meningkat lagi. Memperbaiki orang. Harus lebih lingkup yang lebih besar. Iya. Mohon maaf ya, kita harus punya target, kita punya perencanaan. Gue yang belum gambar saya tadi itu. Jamaah. Bisa dimulai? Bisa. Syukurilah atas segala nikmat. Kekayaan yang terbesar jikalau engkau bisa menguasai 3. Hadirkan 3 ini, kau akan kaya. Mau kaya? Mau kaya? Kaya itu di sini. Banyak orang punya harta, tapi belum tentu ada rezekinya. Harta, rezeki, karunia, tentram, nikmat. Ini kekayaan. Ayo. Aku kaya, itu bapakmu, bukan kamu. Maaf ya. Karena itu cuma harta. Tapi yang kita butuhkan karunia. Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Bukakanlah pintu karunia. Rezeki sudah dihitung, sudah diatur. Setiap manusia sudah ditakar rezekinya. Mau panjang umur? Kurangi makan rezekinya. Puasa Senin Kamis. Karena dia tidak makan siang. Jadi jatah makan siangnya ditambahkan. Itu. Mohon maaf ya. Atur diri. 8 jam untuk Allah. Yang mana itu? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 1, 2, 3 subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa jam itu? 5 jam, masing-masing 1 jam. Selama ini terlalu kurang kita. 5 menit subuh. Duhur 5 menit. Asar 5 menit. Berarti kalau cuma 5 waktu berarti cuma 25 menit. Sementara Allah kasih kita 24 jam. Parah ini. Parah. Bisa minta tolong? Kasih 1 jam untuk Allah tiap waktu sholat. Itu pun masih kurang. Kan mintanya 8. Ini baru 5 jam. Di mana 2 jamnya? 2 jam dulu. Baru bisa dapat 3. Di mana 2 jamnya? Di waktu malam. Bermunajat kepada Allah. Di waktu malam. Engkau berdialog sama Allah. 2 jam. Kemudian 1 jam di mana? Di waktu duha. Berapa totalnya? 8 jam. 8 jam untuk diri. Tidur 6 jam di malam hari. Istirahat 6 jam di malam hari. Kemudian 2 jam di siang hari. Berapa totalnya? Tidak mesti tidur, istirahat aja. Saya tadi di jalan 3 jam naik mobil. Kemudian naik pesawat 2 jam dari Makassar ke Jakarta. Kemudian 2 jam lagi dari Bandara Soekarno-Hatta ke sini. Jam 8 jalan, jam 10 sampai. Udah cukup saya rasa. Udah 5-8 jam. Segar. Oke? Jangan lemes. Makanya saya tuh paling suka dengan Marvel. Karena dia sudah merencanakan film-film ini. Kedepannya ini. Itu ada perencanaan. Kalau orang tidak punya perencanaan, hancur hidupmu. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, manusia diciptakan, Allah sudah atur qadarnya, qadanya.
Kemudian Allah timpankan lagi di perut ibu. Diaturkan lagi kadarnya. Iya. Ini rezekimu, ini jodohmu, ini umurmu. Dikasih di perut ibu. Barulah keluar itu anak. Makanya ada namanya 4 bulanan. Di saat 4 bulanan itulah dicatat. Kemudian ada 2 kali dalam setahun direvisi itu. Buku catatan kadar kita. Di mana itu? Di malam nisfu Sya'ban dan di malam Lailatul Qadar. Atur. Manage. Kuasai diri. Mau kaya? 3. Perasaan senang. Orang tidak tahu kalau kita punya hutang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan punya musuh. Jangan punya musuh. Kaya kok itu. Kalau ada musuh setengah mati masuk Alfamart, gak jadi. Ada musuh. Coba lihat ini. Ini cuma ranting-ranting buangan, tapi di tangan orang yang berseni bisa jadi seperti ini. Tolong dibawa ke rumah saya. Jauh dong. Orang berseni itu hebat. Tidak ada yang terbuang. Sampah aja bisa jadi kompos. Makanya setan kaget. Apa sih mulianya manusia ini? Apa sih mulianya? Jangan bicara amal ya. Karena iblis itu lebih banyak amalnya dibanding manusia. Oh, maaf. Atur, kuasai. Udah 8 jam untuk sesama. Saya mau tanya, di sekolah berapa jam sih orang? 8 jam. Coba hitung deh. Masuk kelas jam berapa? Pulangnya jam? Ini bandel banget sih. Jam 7 masuk, jam 8 pulang. Berarti kau cuma sejam dong. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. Jam 3 pulang ya? Pas 8 jam. Iya, karena kan duhurnya diambil dari sini juga. Ada duhur, ada asar di sini. Jadi harusnya memang jam 4, setengah 5 kita pulang. Ini masih kurang ini. Coba. Udah kuasai diri. Berakhlaklah. Makanya ada 7 ilmu yang kuasai. Kita mulai. Yang pertama. Makanya Nabi itu Isra Mi'raj sebenarnya motivasi itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Nuh. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Isa. Langit kelima Nabi Sulaiman. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Mau tahu? Langit pertama Nabi? Siapa itu Adam? Ya Nabi. Siapa itu Nabi Adam? Kakek nenek moyang kita Nabi Adam. Berarti ilmu yang pertama adalah ilmu kakek nenek. Ilmu kampung. Ilmu kampung. Anak yang dekat dengan neneknya cerdas. Anak yang dekat dengan neneknya banyak uangnya. Anak yang tinggal sama neneknya banyak kasih sayang. Coba ilmu nenek, ilmu kampung. Salah kalau orang tidak pulang kampung itu. Ada ilmu di situ. Memang nenekmu lulusan SD, malah tidak sekolah, nggak tahu baca, tapi ada ilmu di situ. Saya ceramah dirinya yang haus. Gimana sih? Ilmu yang pertama apa? Nenek. Ya. Kamu seru banget. Bungkus. Langit kedua apa? Nabi Nuh. Kita butuh keterampilan.
Makanya anak SMK itu adalah tidak ada yang pengangguran karena ilmunya berfungsi berguna. Jangan nunggu cari kerjaan, tapi kaum yang ciptakan lapangan pekerjaan. Mana tepuk tangannya ini? Ini lapangan pekerjaan. Oh, saya dulu waktu sekolah, mohon maaf ya, waktu saya sekolah, saya bayar uang sekolah sendiri. Dari SD saya sudah cari duit. Pulang sekolah bikin kerjaan. SMP saya bikin lapangan pekerjaan. Cuma bermodalkan meja. Subuh saya simpan meja di depan rumah. Silakan tetangga mau titip jualan. Sore kita dan tiba aku atur. Wow. Itu jangan nunggu. Usaha itu tidak butuh modal. Tapi butuh skill. Keterampilan yang kedua ya. Nabi Nuh apa? Keterampilan. Ilmu keterampilan harus terampil. Hello. Hai. Hello. Hai. Itu. Yang ketiga. Nabi Yusuf yang ganteng. Ilmu apa itu? Ilmu ekonomi, perhitungan, keuangan. Hancur hidupmu kalau keuanganmu hancur. Tidak bisa memanage keuangan. Harus pintar mengatur keuangan. Uang ini pakai amplop-amplop aja. Uang jajamu berapa? Oh bisa gini. Saya dulu beli sepeda pakai uang sendiri. Iya, sekolah bayar uang sendiri. Nggak nunggu orang tua. Gimana caranya supaya saya bisa dapat? Jadi waktu saya nikah, saya bilang saya mau menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam. Jangan ada bantu saya pakai uang sendiri. Jangan ada menyumbang, mohon maaf. Ada apa dikasih amplop apa orang kalau biasa ada kawinan ya, undangan. Saya tidak bikin undangan. Mohon maaf, ini ada bagi-bagi aja. Jangan, saya mulai dari nol. Ayo, jangan begini, tapi begini. Orang yang begini menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Begini. Tapi ada orang minta begini loh. Minta nyebrang. Yang keempat, ada ilmu namanya ilmu Nabi Isa. Apa ilmu Nabi Isa? Kesehatan. Jaga diri, sehat. Ada orang makan itu bukan untuk memuncitkan perut. Ini saya sebenarnya body saya bagus dulu. Bodiku dulu tak begini. Karena COVID, jadi saya tidak boleh puasa dulu. Harus naikkan imun. Kalau sudah 40 tahun puasa Senin Kamis. Kalau udah 50 tahun puasa Daud. 60 tahun puasa Idris. Harus. Tahan. Lepaskan. Nabi itu sispek. Nabi 60 tahun masih mimpin perang. Berarti kuat Nabi. Atur. Kuasai. Kesehatan jaga. Mahal itu kesehatan. Kenapa sekolah dirumahkan dulu anak-anak? Zoom dan sebagainya. Mohon maaf. Online. Nggak offline dulu. Kenapa? Karena kesehatan itu jauh lebih utama. Hak hidup, hak sehat, hak pendidikan. Jangan hak pendidikan tapi merancang kesehatan. Oh salah. Bagaimana kau bisa dapat ilmu kalau lagi sakit? Saya kalau dulu maaf ya, kenapa saya bisa ranking 1 terus? Mau tahu rahasianya? Saya kalau waktu ujian udah istirahat. Kan saya sekolahnya tiap hari. Dan saya tidak pernah absen. Datang sebelum guru datang. Pulang guru baru saya pulang. Tidak pernah ngomong kalau guru menerangkan. Beradalah di depan guru membagikan mayat. Guru menerangkan, kau menerangkan juga.
Gimana bisa masuk? Ibarat botol, gimana bisa masuk air di botol itu kalau goyang? Tumpah-tumpah itu ilmu. Diam, buka tutupnya. Biar diam, kalau tertutup botolnya, gimana bisa masuk? Apalagi tidur. Yang ada bahasa. Diam. Perhatikan. Jangan tidak ada di tempat. Kalau saya tidak begini, tidak mungkin dikontrak sama Trans. Bisa dimulai? Itu ilmu apa tadi? Kesehatan. Sehat. Pola makan. Nabi itu tidak mempertemukan dua jenis makanan. Kalau ikan, kalau telur, kalau daging. Jangan semua dicampur. Kalau saya makan nasi campur, telurnya tidak kumakan, kasih orang. Karena saya cuma makan dagingnya aja. Itu aja. Jangan mempertemukan dua jenis makanan laut, binatang laut. Jangan dipertemukan binatang darat. Berantem di perut. Darat. Saya dulu pernah ada kejadian begitu. Saya kan makannya satu macam. Sampai sekarang. Biar banyak makanan, saya tetap satu macam. Yang lainnya dibungkus. Pernah ada acara, disajikan makanan panjang meja itu, semua jenis makanan ada. Saya lah yang pertama disuruh ambil, kan saya ustadz. Biasanya ustadz yang pertama. Jadi kalau ada racunnya mati duluan, bukan begitu. Bukan. Udah 1 jam ceramahnya ya? Belum. Saya kan ceramah tadi 10:30. Sekarang sudah 11:30. Ini ceramahnya belum mulai loh. Jalan ambillah nasi sama ayam. Jalan laku, tidak tergoda sama yang lain. Pas lihat ke belakang, lihat teman saya, ya Allah banyaknya diambil. Saya beritahu teman saya, kok bisa habiskan itu? Ustaz kesempatan. Dia tidak menyangka kalau di meja panjang itu di ujungnya ada kasir. Ada kasir. Untung saya makannya satu macam. Jadi bayarnya cuma 6.000. Nasinya 1.000, ayamnya 5.000. Saya langsung mikirin teman saya. Pasti banyak dia bayar. Dia bilang, Ustadz, dia colek saya. Ustadz, ambil sebagian. Saya, kesempatan. Rasain. Semua akan diminta pertanggungjawabannya. Ilmu berikutnya anak-anak. Anak-anak. Halo. Hello. Tolongnya, bisa minta tolong. Apa tadi? Ilmu orang tua, keterampilan, kesehatan, ekonomi, kesehatan. Yang kelima, Nabi Sulaiman, ilmu bahasa. Jangan cuma bahasa satu, ada 5 bahasa yang harus dikuasai. Minimal genggam dunia ini dengan 5 bahasa. Entikkan jarimu, mati kutu semua. Itulah hentikan Thanos. Kuasai 5 bahasa. Bahasa ibu, bahasa daerah. Bahasa daerah harus kau kuasai. Kau dijual sama di kampungmu itu, diomongin sama tetangga kau nggak tahu. Bahasa nasional Indonesia. Bahasa internasional Inggris. Aksennya England, London. Bahasa berikutnya, bahasa yang keempat. Iya. Bahasa Arab, bahasa akhirat, bahasa dunia, bahasa akhirat. Sudah berapa bahasa? 4. Tambah bonus 1 bahasa. Kalau memang kau kuasai ilmu ekonomi, pelajari bahasa Tiongkok. Apa itu namanya? Mandarin. Karena itu
tambah mau Prancis atau Korea, animasi home, Amsamida, Cici Paramida, Wanda Hamida. Kuasai itu. Oke? Ilmu bahasa. Kenapa Nabi Sulaiman kaya? Salah satunya karena dia kuasai ilmu bahasa. Jangankan bahasa manusia, bahasa hewan pun dia tahu. Mbak, itu suara apa? Bahasa binatang pun dia tahu. Makanya kaya. Coba koko gerogol bahasa Mandarin, langsung kurang harganya itu. Dan sincang tuh sepansen tuh si. Kau tahu bahasanya, aman kau. Karena dia bahas modalnya. Kau tahu modalnya. Bahasa itu enak. Kau kaya itu. Ilmu yang keenam. Kuasai ilmu yang namanya ilmu politik, strategi hidup. Nabi Musa, bayangkan Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun loh. Menyelamatkan 12 suku. Padahal dia adalah DPO, daftar pencarian orang. Betul tidak? Itu strategi hidup. Ilmu, teknik, kuasai, tata caranya bagaimana aku bisa melangkah ke sana. Mundur itu bukan mengalah, tapi mundur itu untuk melompat lebih jauh. Kalau kau cuma melompat dari sini sedikit, tapi kalau kau mundur baru loncat, itu lebih hebat. Menunggu pohon buah itu jatuh dari pohon, kau dapat sisa kalong. Tapi jemput buah itu dengan cara dicodok, dilempar atau dimanja. Iya, itu caranya. Lanjut, ilmu terakhir, namanya ilmu agama Nabi Ibrahim. Kuasai diri. Kuasai diri, tangan dikuasai. Jangan melangkah. Jangan menyentuh yang bukan hak. Itu kuasai diri. Setelah dikuasai, atur diri. Coba hitung, kalau mau hijrah lebih bagus. Kuasai diri. 1, 2, 3. Kuasai diri. Atur diri. Isi dengan ilmu. Tadi ilmunya banyak. Isi dengan ilmu. Kemudian yang terakhir adalah kelola dengan akhlak. Buat apa tinggi ilmunya tapi akhlaknya kurang. Attitude-nya jelek. Gak sopan. Hah. Jauh dari sini. Hus. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab kalau mau. Boleh. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz, silakan diminum dulu ya. Baik, kita buka dulu ya sesi tanya jawab buat teman-teman atau ibu bapak guru yang mau memberikan pertanyaan, boleh angkat tangannya aja. Ada, kita mulai dari sebelah sana, boleh, mangga. Sebutin namanya siapa dan pertanyaannya apa ya. Cik. Silakan. Supaya dilihat sama yang di rumah. Iya. Iya. Depan sekolah dong itu Pak Ustadz. Oke, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Boleh lihat ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kamila Narinda dari 12 Perawat 3. Ya, pertanyaannya? Pak Ustadz, izin bertanya, kalau doa untuk kunci kesuksesan itu apa ya Pak Ustadz? Ya. Oke, doa untuk kunci kesuksesan itu apa? Seperti apa? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Saya langsung jawab ya, nanti lupa. Ada 5 doa yang harus dipelajari buat anak-anak. Tidak ada kata tidak, harus kuasai 5 doa ini. Yang pertama, doa sebelum tidur. Harus hafal. Anak kecil pun tahu, harus. 5 doa wajib. 1, doa sebelum tidur. Kenapa? Penyerahan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu persoalan tidur dulu. Kedua, doa bangun tidur. Bahaya. Kalau ada doa tidur belum ada doa bangun-bangun, nggak bangun-bangun dia itu. Kalau doa bangun tidur apa ya? Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur. Apa itu? Doa bangun tidur. Bersyukur kita sudah dihidupkan lagi. Udah ada modal itu. Udah ada modal itu. Ketiga, doa sebelum makan. Supaya bisa mengambil apa yang benar-benar haknya aja. Gak usah jauh-jauh, ini dulu doa-doa yang ini. Sebenarnya ada sih doa-doa supaya pintar dan sukses dan hafal. Banyak sih doa-doa. Ini dulu 5 kuasai doa-doa. Kau pelajari banyak doa, 5 inti doa belum. Yang keempat, doa sesudah makan supaya pandai berterima kasih. Alhamdulillah si ata'amana wa sakana wa ja'alna. Yang kelima, doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. 5 doa ini jangan sampai ketinggalan. Kau bisa kuasa itu. Kalau mau doa pintar, Allahumma inni astaudiuka ma lam tani faruddain indah hajati ilai. Ya Allah, aku titipkan ilmu yang kau berikan kepadaku dan berikanlah kepadaku pada saat aku membutuhkannya. Tuh. Saya biasa kalau ke tanah suci, semua doa saya baca. Tapi ketika saya mau tinggalkan Masjidil Haram, sudah mau pulang, doanya ini. Ya Allah, semua yang diminta satu masjid berikanlah juga kepadaku. Amin. Makanya ada doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta tolong azan. Kita jawab azan dulu ya. Ada yang bagus suaranya di sini? Azan dong. Saya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Yuk penanya berikutnya. Ya, langsung aja. Yang mau bertanya silakan maju ke depan. Ya, ya. Yang belakang dulu, yang belakang laki-laki. Perempuan itu? Oh laki-laki. Iya, laki-laki dulu, setelah ini baru ya. Setelahnya. Yang mau nanya lebih mendekat ke depan boleh ya. Tadi yang perempuan boleh. Oke. Ini Dinar Deniswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinar Deniswara dari kelas 12 perawat. Di sini saya dan teman-teman saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa beristiqomah dalam menguasai diri atau menjaga hawa nafsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Langsung dijawab aja mungkin ya Pak Ustadz ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa istiqomah dalam menguasai diri dan hawa nafsu? Baik. Masih ada yang azan ya? Karena azan itu harus kita jawab. Karena kapan tidak dijawab, dikhawatirkan imannya tercabut. Karena di dalam azan itu kita udah aman, udah jawab tadi di sini. Kalau semua azan kita jawab, matilah kita ini lama banget. Jawab semua. Nah, ini kan makanya saya azan tadi sini. Jadi kewajiban jawab azan kita udah kelar dari sini. Karena azan itu, mohon maaf, harus jawab. Kenapa dikatakan orang dengarkan azan jawab azan itu kuat imannya? Karena di situ ada syahadat. Memperbaharui syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah itu seperti itu. Ananda bagus pertanyaannya. Tadi udah dapat ilmunya. Atur, kuasai, atur, isi, kelola dengan akhlak. Jadi 4 itu. Kuasai dulu, atur, kelola, atur atau kuasai, atur, isi. Ternyata kita sudah diajarin sebenarnya. Ananda gini. Kasihan kalau saya tidak jawab. Batas kita kan cuma sampai jam 12. Masih ada lagi yang harus kita lakukan. Isoma. Istirahat sholat makan. Bahaya itu kalau telat makan. Sama buang hajat tidak dikeluarin itu sampah. Pipis ditahan itu keracun yang mau keluar. Makanya orang minum banyak itu keluar pipis-pipisnya. Berarti itu mendektosin apa? Mendekto. Ya itu mendek. Itulah. Ananda siapa namanya? Dinar. Ananda Dinar. Dirhan mana? Dinar ada 5 untuk istiqomah. Muslim, mukmin, mutakin, muhlis, istiqomah. Muslim itu tunduk patuh. Mukmin itu keyakinan. Mutakin itu takwa, ketakutan. Ada rasa takut, aub dan raja. Kemudian ihsan. Muslim, mukmin, muhtakin, muhlis, orang ikhlas. Baru yang terakhir, istiqomah. Ini bisa jadi istiqomah kalau kalian harus lewati ini. Susah orang istiqomah kalau tidak ada ketaatan. Susah orang istiqomah kalau tidak ada keyakinan. Susah orang istiqomah kalau tidak ada ketakutan. Susah orang istiqomah kalau tidak ada keikhlasan. 4 poin inilah baru masuk ke sini. Dah. Ada lagi? Pertanyaan berikutnya? Ada Zoom juga ya? Oke, baik. Boleh. Dibacain aja. Kita bantu baca ya. Ini silakan dibacain. Baik. Saya juga mendekat sebentar dari Iqbal Ferdian. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustadz. Perkenalkan saya Iqbal Ferdian dari Banjaran. Qadarullah alumni juga dari SMK Bakti Kencana Soreang. Izin bertanya,
zaman sekarang banyak yang mencari atau menggali ilmu tetapi akhlak kepada orang tua dan kepada sesamanya bisa dikatakan kurang baik. Jadi, bagaimana cara kita untuk mengkorelasikan ilmu yang kita dapat dengan akhlak dalam kehidupan sehari-hari? Syukron. Cek, kuburkan ini. Soalnya udah mati dia. Dengerin, jamaah. Nabi diangkat jadi rasul usia 40. Usia 40. Jadi Nabi berdakwah cuma 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. 22 hari. Berarti 2/3 dari hidup Nabi adalah akhlak. Akhlak dulu. Harus ada aturan-aturan, tata tertib, itu penting itu. Berakhlak sopan santun, ilmu moral, itu penting. Budi pekerti, itu penting. Akhlak, itu penting. Bagaimana mengkolerasinya? Nabi di usia 1 sampai 10 jujur, sidik. 10 sampai 20 amanah. 20 ke 30 fatanah, cerdas. 30 ke 40 publik, menyampaikan. Harus kuasai dulu ini 4 ini. Sidik, amanah, fatanah, tablik. 1, 2, 3. Sidik, fatanah, itu barulah. Gimana? Jangan berilmu kalau tidak berakhlak. Pernah ingat nggak sebelum masuk sekolah, masuk kelas berbaris dulu. Masuk kelas periksa kuku. Duduk tenang dulu, bersedia, siap. Beri salam. Doa. Selesai. Udah. Itu penghargaan. Orang sekarang udah hilang itu. Ayo, buka buku halaman sekian, kerja ya. Nanti laporan ibu guru di kantor. Ya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Bisa minta tolong. Bisa minta tolong. Kenapa guru mengabsen tiap hari? Absensi. Padahal ketahuan cuma 3 muridnya kok masih diabsen. Murid 23, yang datang cuma 3. Yang hadir aja dia tetap dipanggil. Kenapa? Ada bentuk sapaan, menyapa. Apa kabar? Gimana kabarmu? Nang ning ning nang ning nang. Itu dia Bapak Ibu, sebelum kita akan mengakhiri sesi ceramah kali ini, mohon berkenan ya Pak Ustadz ya, kita ingin foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen kita, kebersamaan kita pada hari ini ya. Baik, mohon berkenan kepada Bapak Kepala Sekolah, kami silakan, juga Bapak Ibu Guru nanti di foto bersama, kami silakan ya. Luar biasa, udah dicatat semua pesan-pesannya dari Pak Ustadz? Udah? Yakin? Tadi Pak Ustadz udah menyampaikan untuk kepada kita semua, jangan lupa setelah ini nggak cuma didengar, nggak cuma diserap ilmunya, tapi juga dilakukan ya teman-teman ya. Baik, kalau begitu teman-teman juga ibu bapak guru sekalian yang berbahagia, kita akan memberikan dulu door prize terakhir yang sudah kita janjikan di awal ya. Saya ingin memanggil dulu kepada teman-teman yang tadi sudah maju ke depan untuk memberikan pertanyaan, ya. Tadi ada siapa aja? Boleh di teman-teman ada? Nah, yang bertanya tadi boleh maju ke depan. Kita akan berikan door prize untuk teman-teman yang tadi bertanya, ya. Boleh kasih tepuk tangan dong. Boleh maju ke depan sama Dinar. Dinar betul ya? Ya. Ya, silakan. Langsung aja bisa dikasih hadiahnya. Baik. Cek.
Boleh, silakan langsung aja dikasih. Ini buat teman-teman yang sudah mau bertanya tadi di sesi tanya jawab bersama Pak Ustadz Maulana. Ditahan dulu pelan-pelan, kita mau ambil dulu ya. Oke, kita foto dulu ya. Pelan-pelan aja. Ya. Terima kasih, mau foto bersama dulu atau sudah cukup? Udah cukup ya. Terima kasih teman-teman. Semoga semua yang diserap ilmunya bermanfaat ya buat teman-teman semua yang hadir secara offline di sekolah ataupun online atau secara virtual. Baik, kalau gitu Ibu Bapak hadir dan semua teman-teman dari SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, tentunya dengan berakhirnya ceramah yang disampaikan oleh Pak Ustadz, juga pemberian door prize yang baru saja kita lakukan, maka berakhir pula perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dalam rangkaian acara Hijrah Fest 2021 dari SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang sudah sangat bekerja sama sekali ya selama rangkaian acara ini dilaksanakan, semuanya tertib dan sangat semuanya mengikuti dengan sangat baik ya, baik yang di sini ataupun secara virtual. Dan tentunya baik untuk teman-teman yang di rumah juga ya, dinyalakan kameranya karena kita akan mengabadikan juga momen bersama teman-teman. Jadi nyalain kameranya, nanti akan ada teman-teman yang akan men-screenshot kegiatan kita pada kesempatan kali ini ya. Baik, kita hitung ya, 1, semuanya siap-siap dulu, 2, 3. Oke, say cheese boleh, terima kasih. Masih ditahan, nyalain videonya boleh. Kita akan difoto bareng-bareng dulu secara virtual, 1. Dan saya Dewi Atmaja mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika selama acara berlangsung ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan saya Dewi Atmaja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia penampilan terakhir dengan lagu yang akan dibawakan oleh Siti. Kami silakan.